Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Timor Leste dulunya bernama Timor Timur. Pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Provinsi ke-27 ini resmi memisahkan diri dari Indonesia pada 20 Mei 2002 atau pasca referendum. Artinya, negara berdaulat yang bertetangga dengan Provinsi NTT ini sudah berusia 18 tahun. Lalu, bagaimana kondisi perekonomian Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia? Dikutip dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika di Timor Leste ini masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Dikutip dari laporan United Nations Development Programme atau yang disingkat dengan UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,2 juta rupiah pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu, sebesar 4.174,9 dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 juta rupiah. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor. Pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Timor Leste sekitar 4,1% di tahun 2020. Dan meningkat menjadi 4,9% di tahun 2021. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca merdeka. Ini terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan. Timor Leste menyambut baik pertumbuhan PDB. Tapi reformasi masih jadi kunci untuk mengejar potensi investasi dari sektor swasta sesuai dengan target pemerintah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan penciptaan setidaknya 600.000 lapangan kerja per tahun. Jelas Pedro Martins, ekonom senior Bank Dunia untuk Timor Leste. Meski investasi sektor privat yang masuk masih rendah, negara ini masih menikmati stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang masih terkendali. Kredit ke sektor swasta juga masih bisa tumbuh 13%. Terutama didorong permintaan dari sektor rumah tangga. Namun, neraca fiskal Timor Leste terbilang buruk karena anggaran pengeluaran publik yang terus meningkat. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak BOE yang banyak dikerjasamakan dengan Australia. Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari petroleum, di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Virus corona memperburuk ekonomi Timor Leste yang berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, melambatnya perdagangan ekspor impor, dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.